Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Far Febrian ingin menjatuhkan tugas Al-Quran Hadis. Yang pertama, hadis. Saya menemukan salah satu masalah yang ada di masyarakat, terutama di tempat berkumpul ibu-ibu. Di tempat berkumpul ibu-ibu pasti ada salah satu teman yang suka mengumbar aib dan ngomongin orang lain. Dari satu orang yang mengumbar aib, tentu orang-orang yang di tempat berkumpul itu tentu akan ikut campur dalam untuk ngomong orang lain, itu aib orang lain. Sebagai seorang muslim, itu tidak boleh dilakukan karena sudah ada di dalam hadis. Tidak boleh mengumbar aib seseorang. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man satara akhahul muslima fit dunya satarahu Allahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Yang kedua ada sunnah. Salah satu masalah yang terjadi di masyarakat adalah tidak mau bersilaturahmi. Padahal salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu menjaga tali silaturahmi. Padahal bersilaturahmi mempunyai banyak sekali hikmah. Hikmah selalu menjaga silaturahmi antara lain, yang pertama menyambung tali persaudaraan, yang kedua melancarkan rezeki, yang ketiga memiliki sikap empati dan terhindar dari sikap egois, dan yang terakhir akan selalu dikenang. Selanjutnya yang ketiga ada asar. Asar adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau mauquf dan tabi'in atau maqtu, baik perbuatan maupun perkataan. Contoh dari asar itu perkataan tabi'in, yakni Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud sebagai berikut. Menurut sunnah, hendaklah imam bertakbir pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha sebanyak 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah. Yang keempat adalah khabar. Khabar adalah segala berita yang datangnya dari selain Nabi Muhammad SAW. Kabar bisa dari orang-orang terdekat Nabi Muhammad SAW. Contoh khabar adalah perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Termasuk sunnah ialah meletakkan tangan di bawah pusar sewaktu melakukan sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Dan materi yang kedua adalah sejarah kodifikasi hadis. Mengutip jurnal peran Umar bin Abdul Aziz dalam kodifikasi hadis oleh M. Khalid Syamsuddin, masa kodifikasi hadis terbagi menjadi dua, yakni kodifikasi hadis yang bersifat pribadi dan yang bersifat resmi. Kodifikasi yang bersifat pribadi sudah dimulai sejak masa Rasulullah SAW, namun saat itu belum menjadi kebijakan pemerintah secara resmi. Sedangkan kodifikasi hadis secara resmi baru dimulai ketika pemerintahan dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua ada kodifikasi hadis oleh Umar bin Abdul Aziz dilatar belakangi oleh beberapa hal, seperti banyak penghafal hadis yang meninggal dunia. Yang kedua, Al-Quran berkembang luas dalam masyarakat dan telah dikumpulkan menjadi mushaf, sehingga tidak perlu dikhawatirkan lagi hadis bercampur dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, Islam mulai menyebarkan syiarnya melampaui jazirah Arab, sehingga hadis semakin diperlukan untuk
menjelaskan Al-Quran. Masa keemasan kodifikasi hadis terjadi pada abad ke-3 Hijriah. Ini ditandai dengan beberapa ulama, hufadzah, dan pemuka-pemuka perawi yang ikut menyusun kitab-kitab hadis. Dan materi ketiga ada unsur hadis. Yang pertama ada rawi. Dilansir dari NU Online, rawi adalah informan atau seseorang yang menyampaikan riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Yang kedua ada sanad. Masih dari kutipan yang sama, sanad adalah silsilah atau kumpulan rawi dari sahabat hingga orang terakhir yang meriwayatkannya. Yang ketiga ada mukharij. Mukharij adalah rawi yang terakhir menuliskan riwayat ia dapat dalam sebuah catatan atau karya pribadinya. Yang keempat adalah siyagul ada. Siyagul ada adalah redaksi yang dipakai seseorang rawi dalam meriwayatkan hadis. Dan yang terakhir ada matan. Matan adalah redaksi dari riwayat yang disampaikan oleh masing-masing rawi dari perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.